Headset kabel versus headphone wireless. Manakah yang paling dicari dan sering ludes? Dan gara-gara dua hal ini bisa bikin pacar kalian auto judes. Karena dikiranya kalian memberi barang yang sangat useless. Padahal ini adalah device yang bisa bikin kita tidak tipes. Karena dengan device ini otak kita bisa menjadi refresh dan tidak mules. Tapi manakah dari keduanya yang paling cocok untuk gamers? Dan dari segi harga manakah yang paling bikin dompet kita lemes? Ya udah, gak usah kebanyakan notice. Saya ucapkan selamat menonton adik-adik gemes. Hai guys, kembali lagi bersama saya Dika Setiabudi dari Dika ID. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan konten dari perang headset gaming kemarin. Buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa nonton dulu dengan cara klik link yang ada di pojok kanan atas. Dan biar videonya lebih seru, di lanjutannya kali ini saya juga akan membandingkannya dengan headphone wireless dari JBL untuk mengetahui apa saja perbedaan headset berkabel dan juga headphone wireless. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa support channel Dika ID dengan cara like dan share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian, dan subscribe channel Dika ID serta klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau kita update video baru. Dan dengan subscribe channel Dika ID, kalian sudah memberikan semangat kepada saya untuk upload video hampir setiap hari. Jadi di video kemarin kita sudah membahas beberapa headset gaming dari yang murah sampai yang ke mahal, dan menyisakan satu yang paling mahal yaitu Asus Strix DSP dengan harga sekitar 3 jutaan. Dan kali ini kita akan membandingkannya dengan headphone wireless dari JBL dengan harga sekitar 700 sampai 900 ribu. Tujuannya bukan untuk mencari yang terbaik, tapi untuk memberikan kalian gambaran apa sih bedanya headphone wireless dan juga headset gaming. Oke, jadi biar gak salah sebut nama, saya akan mencoba menjelaskan perbedaan dari headset, headphone, earphone, dan juga handsfree. Jadi gampangnya itu gini, headphone adalah alat dengar tanpa ada tambahan alat untuk komunikasi atau mikrofon. Jadi kegunaannya hanya untuk mendengarkan musik, gak bisa untuk berkomunikasi seperti Skype, Discord, dan lain-lain. Kalau headset sama seperti headphone tapi ada tambahan mikrofon dan biasanya khusus digunakan untuk di PC atau laptop, entah buat gaming atau buat main Omi TV. Earphone sama seperti headphone tapi ukurannya sebesar lubang telinga, makanya namanya ear ya, bukan head seperti pada headphone. Kemudian terakhir handsfree. Kalau diartikan handsfree ini adalah artinya tanpa tangan. Sebenarnya sama seperti earphone, cuman handsfree memiliki alat tambahan seperti mikrofon, tombol untuk memulai dan memutuskan panggilan, tombol volume, dan tombol lain-lain. Tapi kalau big head itu adalah orang yang keras kepala yang maunya selalu benar. Kalau dulu gelar ini ada pada wanita, tapi sekarang gelar ini jatuh ke tangan netizen karena netizen sekarang adalah netizen yang maha benar. Udah dulu ya kuliah singkatnya, kalau lama-lama nanti kalian bosen dan close langsung videonya. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa perbedaan headset wireless dan kabel, tapi sambil membahas headphone dari JBL. Jadi JBL ini adalah headphone, ingat ya, karena nggak ada mikrofonnya jadi disebut dengan headphone. Dan harga dari headphone ini sekitar 700 ribuan. Di dalam paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan kabel untuk charging headphone, buku garansi, buku panduan, dan tentunya headphone-nya itu sendiri. Dan dengan harga 700 ribu, kalian akan mendapatkan headphone yang bahan materialnya plastik, tapi meskipun plastik, durability-nya sudah lumayan kuat. Kalian nggak usah takut headphone ini patah kalau kalian gunakan sehari-hari, karena plastiknya juga cukup fleksibel. Tapi yang mungkin harus kalian perhatikan adalah bahan ear cup-nya yang terbuat dari kulit imitasi ini, karena lapisannya cukup tipis yang kelama-lamaan akan mengelupas. Bagian samping untuk adjustment head-nya juga terbuat dari plastik yang bunyinya ini seperti resleting jika kalian adjust ke atas dan ke bawah. Di bagian ear cup-nya juga fleksibel untuk menyesuaikan daun telinga dari pengguna. Kemudian ada 4 tombol yang gunanya untuk on off, volume, dan tombol untuk play and forward. Ukuran ear cup-nya memang tidak terlalu besar buat pengguna yang mempunyai daun telinga yang cukup lebar. Tapi dari segi kenyamanan, ear cup-nya ini nyaman banget karena headphone-nya sendiri tidak terlalu berat. Dan ear cup-nya yang kecil ini tidak membuat bagian daerah telinga gerah. Baterainya sendiri dari website resmi JBL bisa bertahan sampai 11 jam penggunaan. Namun kalau saya gunakan untuk main PUBG Mobile, biasanya hanya kuat sekitar 6-7 jam saja. Kalau dari kualitas suara, sebenarnya kalau suara ya, setiap orang itu seleranya berbeda-beda, dan setiap orang mempunyai frekuensi telinga yang berbeda-beda juga. Apa kalian masih ingat tentang video trending yaitu Yani dan Laurel, di mana orang berumuran sekitar 20-35 tahun akan mendengar Yani, dan yang berumur di atasnya akan mendengar Laurel. Jadi kalau memilih headphone untuk musik itu memang agak sedikit tricky. Kalian juga harus memperhatikan selera musik kalian apa. Kalau kalian suka musik rock, pilih headphone yang mempunyai karakteristik bass dan ritme gitar elektrik yang jernih. Kalau kalian suka musik yang ajeb-ajeb, yang menonjolkan bass yang kuat, JBL ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Karena brand JBL memang terkenal dengan suara bassnya yang kuat. Jadi memang memilih headphone untuk musik ini bisa agak sedikit tricky. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu pusing. Pokoknya nyaman dipakai dan bassnya enak, karena saya sukanya musik dangdut.
Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan Asus Strix DSP yang 3 jutaan, saya akan jelaskan dulu apa saja beda headset wireless dan headset gaming. Yang pertama tentu wireless, berarti tanpa kabel, bisa menggunakan koneksi Bluetooth atau Wi-Fi dengan bantuan dongle. Dulu, sebelum teknologi audio tidak semaju sekarang, kualitas suara headset wireless kurang bagus jika dibandingkan dengan headset yang pakai kabel. Sampai sekarang pun headset wireless hanya mampu memproses suara sekitar 785 kbps, sementara headset kabel yang standar saja mampu memproses suara sampai 2000 kbps. Sebenarnya bagi orang seperti saya yang tidak mempunyai telinga emas atau mampu mendengar suara yang sangat detail, tidak akan menjadi masalah karena file lagu digital sekarang paling mentok ya paling sekitar 521 kbps, yang berarti headphone wireless pun tidak menjadi masalah. Tapi buat pengguna yang mungkin profesinya DJ atau musisi yang butuh suara detail banget, headset wireless mungkin agak sedikit kurang. Tapi sebenarnya ada kok headset wireless yang juga memproses suara sampai 2000 kbps, tapi ya harganya bisa mahal banget. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih baik antara headset wireless atau headset pakai kabel, jawabannya ya tergantung kalian. Kalau kalian orangnya suka gerak dan nggak suka kabel dari headset ini mengganggu kalian, kan kadang waktu kita gerak terlalu jauh atau gerak sedikit saja, headsetnya copot dari telinga dan bikin kita bete banget. Kalau di wireless, kalian bisa gerak semau kalian. Biasanya wireless ini cocok digunakan buat kalian yang suka olahraga dan jarang duduk di satu tempat saja. Tapi karena wireless ini menggunakan baterai, jadi kalian harus ngecas baterainya dulu. Dan selama dicas, headset tidak bisa kalian gunakan. Beda dengan headset yang pakai kabel yang tinggal colok tanpa baterai sudah bisa kalian gunakan. Oke, sekarang kita bahas headset gaming dari Asus Strix DSP yang meskipun harganya 3 juta, tapi masih pakai kabel. Di dalam paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan kabel-kabel speaker untuk adapter ke mobile phone, buku garansi, dan juga audio station yang juga berfungsi sebagai sound card. Audio station ini sepertinya yang bikin mahal ya, karena kalau headsetnya dicolokkan langsung ke lubang jack audio laptop atau PC, suaranya jadi stereo standar 2.1, tapi kalau pakai audio station ini bisa suara surround 7.1. Buat yang belum tahu 2.1, 5.1 ataupun 7.1, ini adalah channel audio yang 2.1 berarti 2 tweeter 1 subwoofer, 5.1 5 tweeter 1 sub, 7.1 7 tweeter 1 sub. Jadi biasanya channel audio seperti ini ada pada home theater. Gampangnya bayangkan aja kalian duduk di tengah home theater dan terdapat 7 speaker tweeter dan 1 bass yang ada di tengah. Jadi suaranya itu bisa muter seperti benar-benar real di kehidupan nyata. Kita bahas Asus Strix DSP ini secara desain dulu ya. Karena Asus Strix DSP ini dari segi desain saya pribadi suka banget. Bagian belakang ear cup-nya ini seperti mata elang atau mata owl jika diposisikan seperti ini. Jadi di bagian ear cup-nya ini juga terdapat engsel-engsel yang bisa digeser-geser seperti ini. Kemudian di bagian sini juga ada engselnya untuk penyesuaian daun telinga dari pengguna. Karena telinga itu kan ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang suka nguping. Jadi engsel ini gunanya biar fleksibel dan pas di telinga dari pengguna. Di bagian kanan kirinya ini tidak seperti JBL yang bisa kalian adjust. Untuk menyesuaikan kepalanya ada di bagian headband ini, jadi dia akan naik turun mengikuti besar kepala dari penggunanya. Di headbandnya ini terdapat 4 bantalan yang ada busanya, jadi empuk banget kalau dipakai dan gak bikin pusing. Dan bahan material kulitnya ini enak banget, baik di bagian ear cup atau di bagian headbandnya. Jadi benar-benar nyaman dan gak bikin gerah kalau dipakai ngegame dalam waktu yang cukup lama. Headset Asus Strix DSP ini besar banget ukurannya. Buat perbandingan, headphone JBL aja ear cup-nya bisa masuk ke ear cup-nya dari headset Asus Strix. Tapi tetap enteng karena bahannya kebanyakan plastik, tidak ada besi ataupun aluminium. Tapi meskipun plastik, build quality-nya ini keras dan sudah sangat tebal. Kemudian kabelnya juga nggak gampang putus karena sudah dilapisi dengan nilon yang tebal dan kuat banget. Yang dilapisi ini semua kabel ya, baik itu kabel splitter, kabel USB konektor audio station, dan kabel headsetnya semuanya menggunakan lapisan nilon yang secara build quality sudah sangat kuat. Di sebelah kiri ear cup terdapat lubang untuk mic, jadi mic-nya ini bisa dilepas, dan mic-nya ini lentur banget, jadi kalian bisa adjust posisi mic-nya sesuai dengan keinginan kalian. Oke, sekarang kita bahas audio station dari Asus Strix DSP ini. Karena kalau tanpa ini, headset gaming Strix DSP cuma support channel 2.1 atau stereo kiri kanan, R dan L. Tapi kalau pakai audio stationnya bisa surround 7.1. Di audio stationnya terdapat 4 tombol. Pertama surround. Jadi kalau kalian mau mengaktifkan channel 7.1, kalian tekan saja tombol surround ini. Kemudian ada AMP atau amplifier. Jadi biar suaranya lebih kenceng, aktifkan saja fitur ampli ini. Kemudian ada tombol on dan off dari mic. Terakhir ada speaker. Jadi tombol ini untuk memunculkan suara juga dengan speaker out. Belum cukup di situ, di bawah 4 tombol ini juga ada 3 pilihan mode untuk mic, min, dan juga spektrum. Ini yang enak banget buat gamers. Jadi misal kalian pilih mode Spectrum, kalian bisa mengaktifkan virtual sound profile sesuai game yang kalian mainkan. Misal game racing,
perang, MOBA, ataupun game FPS. Masih ada lagi, karena belum habis emang fiturnya ya. Karena di bawah audio station ini juga terdapat dua tombol, yaitu INC dan mode. Kalian bisa pilih mode 2H ini apabila kalian hanya ingin mendengarkan musik, dan 8H jika kalian ingin mendengarkan suara detail dari game ataupun film. Dan INC ini adalah untuk noise cancellation. Jadi kalau tombol ini kalian on kan, noise cancellation dari mic Asus ini bisa mencancel suara sebanyak 90%. Bisa suara keyboard mechanical atau suara AC di ruangan kalian. Tapi apa bener sih? Langsung aja kita coba. Oke, jadi inilah suara mikrofon dari Asus Strix DSP yang katanya 90% noise cancellation. Yang suaranya bisa kalian dengar sendiri ya kayak gimana. Karena untuk saat ini saya nggak bisa denger. Karena nanti pas ngedit baru saya bisa denger ya. Dan katanya ini kan 90% noise cancellation. Jadi mari kita buktikan aja apakah suara ketikan keyboard saya ini bisa terdengar. Dan ini adalah suara keyboard dari laptop. Ya emang bukan mechanical sih, tapi akan saya coba seheboh mungkin suaranya ya. Biar cancellation-nya itu benar-benar bisa. Ada motor lewat dong. Ya itu juga bisa jadi salah satu contoh. Apakah nanti motor lewat itu terdengar apa enggak ya? Dan ini adalah suara keyboard, jadi saya mulai ya. Ini suaranya ini beneran kenceng loh guys. Jadi udah hampir kayak gempa. Tapi nanti apakah benar-benar ke cancel noise-nya? Kalian dengar aja sendiri nanti ya. Dan ini adalah suara keyboard dari laptop. Ya emang bukan mechanical sih, tapi akan saya coba seheboh mungkin suaranya ya, biar cancellation-nya itu benar-benar bisa. Ada motor lewat dong. Ya itu juga bisa jadi salah satu contoh. Apakah nanti motor lewat itu terdengar apa enggak ya? Dan ini adalah suara keyboard, jadi saya mulai ya. Ini suaranya ini beneran kenceng guys. Jadi udah hampir kayak gempa. Tapi nanti apakah benar-benar ke cancel noise-nya? Kalian denger aja sendiri nanti ya. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Pakai kesimpulan gak nih? Dikit aja ya, karena videonya udah panjang banget. Jadi sebenarnya apapun tipe headset kalian, entah wireless atau kabel, sesuaikan dengan karakteristik kalian sehari-hari. Kalau kalian suka mendengarkan musik ngebass, kalian bisa pilih JBL. Kalau kalian suka yang jernih banget, kalian bisa pilih Sennheiser. Dua brand ini cuma contoh ya, karena setiap brand biasanya mempunyai karakteristik suara masing-masing. Kemudian kalau buat gaming, menurut saya sih ya enak yang pakai kabel, karena tidak perlu ngecas, tinggal colok dan main. Tapi kalau buat olahraga atau kegiatan yang banyak gerak, kalian bisa menggunakan wireless. Intinya sesuaikan saja dengan karakteristik kalian sehari-hari. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Jangan dikasih setia budi, and see you on the next video. Bye-bye!